Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Duyanti dari kelas 1A dengan NIM A510210025. Di dalam video ini saya akan menjelaskan filosof muslim bernama Mulla Sadra. Sadr al-Din Shirazi atau Mulla Sadra adalah salah seorang filosof yang paling dihormati dalam Islam, khususnya di kalangan intelektual muslim sekarang ini. Nama lengkapnya yaitu Muhammad Ibnu Ibrahim al-Hawami al-Shirazi yang dikenal dengan Mulla Sadra. Gelar kehormatannya Sadr al-Din yang artinya ahli agama, yang menunjukkan derajat tingginya di dalam lingkungan teologis tradisional, sementara sebutannya sebagai teladan atau otoritas filosof-filosof ilahi setelahnya. Mulla Sadra di Shiraz, Persia Selatan pada 1572 Masehi dari sebuah keluarga yang berada. Masa pendidikan Mulla Sadra yang formal itu dilalui di Shiraz dan Isfahan. Shiraz adalah pusat filsafat Islam dan disiplin-disiplin tradisional lainnya. Posisi ini terus berlanjut sampai abad ke-10 atau ke-11. Meskipun fungsinya tidak lagi sehebat sebelumnya, di dalam tradisi pendidikan inilah Mulla Sadra memperoleh pendidikan awalnya. Merasa tidak puas dengan apa yang diperolehnya di Shiraz. Mulla Sadra langsung berangkat ke Isfahan. Ketika itu Isfahan telah menjadi pusat intelektual yang penting di Persia dan mungkin di belahan timur dunia Islam secara keseluruhan. Isfahan tidak mengecewakan bagi Mulla Sadra karena di sini ia menjumpai beberapa orang mursyid yang memberikan pengaruh mendalam terhadap dirinya. Di sini ia belajar dan mendalami pengetahuan pada tokoh-tokoh terkemuka saat itu, yaitu Baha al-Din al-Amili, Mir Damad, dan Mir Abu al-Hasim. Tokoh inilah yang mendirikan ajaran yang kemudian dikembangkan Mulla Sadra, yakni al-hikmah al-muta'aliyah atau transgender teosofi. Sementara itu Al-Findiris adalah seorang guru besar bidang filsafat Ibnu Sina yang banyak belajar dan menulis komentar tentang Hindu dan yoga. Karya Mulla Sadra tidak kurang dari 46 judul, ditambah lagi 6 risalah yang dianggap karya Mulla Sadra. Tetap Fazlur Rahman menyebutnya berjumlah 32 atau 33 risalah. Sebagian besar karya-karya tersebut telah dipublikasikan semenjak seperempat terakhir abad 19. Hanya risalah-risalah kecil tertentu saja yang belum dipublikasikan. Sebagai penerus aliran isyarak dan penyempurna berbagai aliran filsafat Islam sebelumnya, tentu saja hal tersebut memberi dampak terhadap kuantitas karya Mulla Sadra. Karya-karya dari Mulla Sadra yaitu yang pertama Al-Asfal Al-Arba'ah, yang kedua Al-Mabda wa Al-Ma'dah, yang ketiga Al-Syawahid Al-Rububiyah, yang keempat Asrar Al-Ayat, yang kelima Al-Masyair, keenam Al-Hikmah, yang ketujuh Syarah Al-Hidayah Al-Atashirah, yang kedelapan Syarah Al-Syifat Al-Syifa, yang kesembilan Risalat Al-Hadus, ke-10 Risalah Itasyahaf Al-Mahiyat bi Al-Wujud, yang ke-11 Risalat Al-Tasyakus, 12 Risalat Sarayan Al-Wujud,
13 Risalat Al-Khoda wa Al-Khodar. 14 Risalat Al-Waridat Al-Halbiyah. 15 Risalat Iksar Al-Arifin. 16 Risalat Hasyr Al-Alamin. 17 Tema sentral karya kebangkitan. 18 Risalat Kolak Al-Amal. 19 Risalatullah ila Al-Maula Syamsa Al-Jailani. Yang ke-20 yaitu Ajwiban Al-Masail Al-Syalat. 21 Risalat Al-Tasyahawur wa Al-Tashhadid. 22 Risalat Fi Ittihad Al-Ahil wa Al-Mahul. 23 Kasyru Al-Asnam Al-Jahiliyah. 24 Jawabat Al-Masyail Al-Awisyah. 25 Risalat Halu Al-Iskalat Al-Falakiyah Fi Irradah. 26 Hasyah ala Syarah Hikmat Al-Israqli Al-Syahrawardi. 27 Risalat Fi Al-Harakah Al-Jauhariyah. 28 Risalat Fi Al-Alwah Al-Madiyah. 29 Hasyah ala Al-Rawashih Li Al-Syahid Al-Damad. 30 Syarah Uhul Al-Kafi. 31 Risalat Al-Madahir Al-Ilahiyah Fi Ashari Al-Ulum Al-Kamuliyah. 32 Mafatih Al-Ghazib. 33 Tafsir Al-Quran Al-Karim. 34 Tafsir Surah Al-Ad-Duha. 35 Ihad Al-Naimin. 36 Al-Masyail Al-Khudusiyah. 37 Arsyiyah. Yang ke-38 yaitu Limiyah Iktisah Al-Mintahah. 39 Zat Al-Musafir. 40 Al-Mizaj Mula Sandra. 41 Mutasabihat Al-Quran. 42 Isalat Ja'i. 43 Al-Hasyiyah. 44 Al-Alfat Al-Mufrodah. 45 Sih Aso, yang itu satu-satunya karya Mula Sandra yang berbahasa Persia. Pemikiran yang digeluti oleh Mula Sandra adalah persoalan metafisika yang didasari oleh pertanyaan tentang keberadaan Tuhan, yakni menggunakan argumen pendidikan dasarnya di Syiraj. Pemikiran Mula Sandra, terutama karya monomuntelalnya Al-Hakim Al-Muta'aliyah, terlebih dahulu harus dipahami oleh beberapa sumber pemikiran yang sudah dipelajari dan didalami oleh Mula Sandra, yaitu filsafat Islam, peripetitis, Neoplatonisme yang dikembangkan oleh Ibnu Sina dan para pengikutnya. Sintesis yang dilakukan Mula Sandra bukanlah sekedar menggabungkan teori atau gagasan aliran pemikiran Islam, melainkan meramunya dalam perspektif yang belum pernah ada sebelumnya melalui prisma intelektualnya yang cemerlang. Mula Sandra melahirkan suatu perspektif intelektual baru yang sekaligus Islami dan memenuhi tuntunan-tuntunan logika serta persyaratan-persyaratan spiritual yang diperoleh dari keterbukaan mata hati. Sekian dari video saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.